Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Malam itu, jalanan lengang, lampu-lampu jalan redup, menerangi aspal yang basah akibat gerimis yang baru saja reda. Seorang wanita bernama Sinta mengemudikan mobilnya dengan tenang, hendak pulang setelah menemani anaknya les. Dia tak menyangka, perjalanannya malam itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Dari kejauhan, sebuah razia polisi tampak menghadang beberapa kendaraan. Beberapa petugas berdiri dengan senter di tangan, menghentikan pengendara yang melintas. Sinta sedikit gugup, tapi ia tak punya alasan untuk takut. Semua surat-suratnya lengkap, dan ia tidak melakukan pelanggaran apapun. Ketika mobilnya semakin mendekat, seorang polisi berbadan besar dengan wajah sangar mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia menepi. Sinta menurunkan kaca jendela, tersenyum sopan. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada ramah. Polisi itu menatapnya dengan tatapan tajam, lalu berpura-pura melihat ke dalam mobil. "Ibu melanggar lalu lintas. Kami melihat ibu menerobos lampu merah sebelum sampai ke sini." Sinta terkejut. "Maaf, Pak. Saya tidak menerobos lampu merah. Saya sangat berhati-hati saat berkendara." Polisi itu tersenyum sinis. "Mungkin ibu tidak sadar, tapi kami yang bertugas melihatnya dengan jelas. Jadi, tolong turun dan ikut kami ke pos untuk penyelidikan lebih lanjut." Jantung Sinta berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan razia biasa. Ada sesuatu yang janggal. "Pak, saya rasa ini kesalahan. Kalau memang saya bersalah, bolehkah saya melihat rekaman CCTV atau bukti lain?" Tanyanya dengan tenang. Polisi itu mendekat. Suaranya merendah tapi mengandung ancaman. "Tidak perlu repot-repot. Kalau ibu mau menyelesaikannya di tempat, kita bisa atur baik-baik. Tidak usah ke pos. Tapi kalau ibu keras kepala, ya, ibu tahu sendiri, ini bisa jadi lebih rumit." Sinta menggigit bibir. Matanya menatap tajam polisi di depannya. Ia sudah sering mendengar cerita soal oknum polisi seperti ini, memanfaatkan kewenangan untuk menakut-nakuti pengendara dan meminta uang damai. Tapi malam ini, ia tidak akan tinggal diam. "Maaf, Pak, saya tidak pernah melakukan pelanggaran. Kalau memang harus ke pos polisi, saya siap. Saya tidak akan membayar apapun untuk sesuatu yang tidak saya lakukan," katanya dengan suara tegas. Wajah polisi itu berubah. Rautnya yang awalnya santai kini tampak kesal. Ia menoleh ke salah satu rekannya yang berdiri di belakang, memberi kode. Dua polisi lain mendekat. "Ibu benar-benar keras kepala. Ya? Kalau begitu, kami bisa langsung tilang saja. Tapi, kalau ibu tetap tidak mau bekerja sama, mungkin kita harus geledah mobil ibu. Siapa tahu ada barang yang mencurigakan." Dada Sinta mulai terasa sesak. Ini bukan sekadar tilang. Ini jelas usaha menjebaknya. Dengan cepat, ia meraih ponselnya di dashboard. Tangannya gemetar saat mengetik pesan singkat. "Sayang, aku dihentikan polisi. Mereka mencoba menjebakku. Bisa ke sini sekarang." Tanpa ragu, ia menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim ke suaminya, seorang tentara yang dikenal dengan ketegasannya. Saat ia selesai mengirim pesan, salah satu polisi mencoba menarik kunci mobilnya. Sinta menepis tangan itu dengan gerakan refleks. "Jangan sentuh mobil saya tanpa izin," katanya, kali ini dengan nada lebih tajam. Para polisi saling bertukar pandang. Mereka tampak mulai kehilangan kesabaran. "Oke, kalau ibu mau main keras, kita lihat siapa yang lebih berkuasa di sini." Salah satu dari mereka menyalakan radio komunikasi, bersiap membawa kasus ini lebih jauh. Tapi mereka tidak tahu, seseorang sedang dalam perjalanan menuju tempat itu. Seseorang yang akan mengubah segalanya. Sinta masih duduk di dalam mobilnya.
Dadanya naik turun. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu situasinya semakin genting. Dua polisi berdiri di depan kap mobilnya, sementara satu lagi berdiri di samping jendela, masih berusaha menekan Sinta agar menyerah. Jalanan yang tadi lengang mulai ramai oleh pengendara lain yang memperhatikan kejadian ini. Beberapa pengemudi tampak berhenti sejenak, penasaran dengan apa yang terjadi. Ibu mau main keras, ya? Polisi berbadan besar itu kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih menekan. Oke, kalau begitu kita lakukan dengan cara kami. Keluar dari mobil sekarang. Sinta menggenggam erat ponselnya. Suaminya belum membalas pesan, tapi ia tahu, tentara seperti suaminya tidak akan mengabaikan panggilan darurat. Saya tidak akan keluar tanpa alasan yang jelas, jawabnya, berusaha tetap tenang meski keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ibu ini keras kepala sekali. Polisi itu mulai kehilangan kesabaran. Ia melirik dua rekannya dan memberi isyarat. Salah satu polisi langsung menuju ke bagian belakang mobil, seolah-olah hendak mencari sesuatu untuk dijadikan alasan penangkapan. Saat itu juga, suara motor menderu dari kejauhan. Bukan suara motor biasa. Bro, Om. Semua mata menoleh ke arah suara itu. Dari ujung jalan, sebuah motor besar melaju kencang, menerobos lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Orang-orang yang melihatnya otomatis memberi jalan. Bra! Motor itu berhenti dengan kasar hanya beberapa meter dari mobil Sinta. Seorang pria bertubuh tegap turun dengan gerakan cepat. Helmnya dilepas, memperlihatkan wajah yang penuh amarah. Dialah Ardi, suami Sinta. Seorang tentara dengan tatapan tajam yang bisa membuat siapapun merinding. Ardi berjalan dengan langkah tegap. Matanya langsung mengunci ke arah polisi yang tadi menekan istrinya. Ada apa ini? Suaranya berat, dalam, penuh tekanan. Para polisi yang awalnya terlihat percaya diri, kini tampak ragu. Satu dari mereka bahkan terlihat menelan ludah. Ini siapa? Tanya salah satu polisi dengan nada kurang bersahabat. Meski jelas ada nada gugup dalam suaranya. Ardi tidak langsung menjawab. Ia melangkah lebih dekat, menatap satu persatu polisi yang ada di depannya. Dengan tenang, ia meraih ponselnya dari saku celana. Aku sudah rekam semua ini, katanya, mengangkat ponselnya yang sejak tadi merekam kejadian. Sekarang, aku ingin dengar alasan kalian menahan istri saya. Polisi berbadan besar itu mencoba mempertahankan wibawanya. Ini hanya pemeriksaan biasa, Pak. Istri Anda melakukan pelanggaran lalu lintas, dan kami hanya menjalankan tugas. Ardi tertawa kecil, tapi tawanya penuh sinisme. Oh ya? Pelanggaran apa? Aku ingin lihat bukti. CCTV? Rekaman? Saksi mata? Atau hanya omongan kalian? Polisi itu terdiam. Warga sekitar mulai mendekat. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Bapak ini tentara, ya? Salah satu polisi berbisik kepada rekannya. Wajahnya mulai panik. Ardi mendekatkan wajahnya ke arah polisi yang tadi menekan Sinta. Kalian pikir bisa menekan siapapun yang kalian mau? Menjebak orang yang tidak bersalah? Kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi. Salah satu polisi mencoba mencari jalan keluar. Kita bisa selesaikan ini baik-baik, Pak. Mungkin hanya kesalahpahaman. Ardi menyeringai. Sekarang kalian mau menyelesaikan baik-baik? Setelah mencoba menjebak istri saya? Setelah mengancamnya? Ia menoleh ke Sinta. Sayang, apa kamu merekam semuanya? Sinta mengangguk. Iya, sejak awal aku sudah rekam. Polisi berbadan besar itu mulai kehilangan kesabaran. Hei, ini bukan urusan tentara. Ini urusan polisi. Jangan ikut campur. Ardi mendekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari polisi itu. Dengan suara rendah namun mengintimidasi, ia berkata, "Kalau aku laporkan ke Denpom, kalian pikir bisa lolos?" Wajah polisi itu langsung pucat. Denpom, Detasemen Polisi Militer, adalah satuan yang sering menangani kasus penyalahgunaan wewenang, termasuk yang melibatkan oknum polisi. Polisi itu melirik ke kanan dan kiri. Warga semakin ramai.
Situasi mulai tak terkendali. Kita cabut aja, bisik salah satu polisi ke rekannya. Tapi Ardi tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Jangan coba kabur. Aku sudah hubungi teman-temanku. Dari kejauhan, suara sirine polisi lain mulai terdengar. Para polisi korup itu mulai panik. Mereka baru sadar. Kali ini mereka telah menjebak orang yang salah. Mereka telah menjebak istri seorang tentara. Dan kini mereka harus menghadapi konsekuensinya. Suasana semakin tegang. Polisi-polisi yang tadi begitu percaya diri, kini tampak gelisah. Sirene mobil polisi semakin mendekat, membuat mereka semakin panik. Ardi menatap tajam pria berbadan besar yang tampaknya menjadi pemimpin dari kelompok polisi korup itu. Tadi dia yang paling berani mengintimidasi istrinya, tapi sekarang, wajahnya pucat seperti tak lagi memiliki darah dalam tubuhnya. Kenapa diam? Suara Ardi berat, penuh tekanan. Tadi galak sekali saat menekan istri saya. Sekarang kenapa seperti maling ketahuan? Polisi itu mencoba menguasai keadaan. Kami hanya menjalankan tugas. Pak, mungkin ada kesalahpahaman. Ardi menyeringai. Kesalahpahaman? Kalian pikir aku bodoh? Kalian menjebak orang yang tidak bersalah. Kalian pikir bisa lolos dengan alasan itu? Sinta melangkah maju, menunjukkan layar ponselnya. Semua yang kalian lakukan sudah terekam. Dari awal kalian menghentikan mobil saya, mengada-ada soal pelanggaran, sampai kalian mulai mengancam. Polisi berbadan besar itu mulai berkeringat. Ia melirik ke kanan dan kiri, mencari jalan keluar. Tapi keadaan semakin memburuk bagi mereka. Bra! Sebuah mobil polisi hitam berhenti mendadak di tepi jalan. Pintu terbuka, dan keluar beberapa orang berseragam. Bukan polisi biasa. Mereka adalah anggota Propam, unit yang menangani pelanggaran internal polisi. Seorang pria berpangkat tinggi keluar dari mobil dengan ekspresi dingin. Ia menatap situasi di depannya, lalu menatap Ardi. Siapa yang bertugas di sini? Suaranya tenang, tapi mengandung otoritas yang luar biasa. Polisi berbadan besar itu gemetar, mencoba mengambil sikap tegas. Komandan, ini hanya pemeriksaan biasa. Pemeriksaan biasa? Pria berpangkat tinggi itu menyipitkan mata. Ia menoleh ke arah Ardi. Anda yang melaporkan kejadian ini? Ardi mengangguk. Saya merekam semuanya. Kalian bisa lihat sendiri bukti di ponsel istri saya. Pria berpangkat tinggi itu memberi isyarat pada salah satu anggotanya. Seorang polisi Propam mengambil ponsel dari Sinta, memeriksa rekaman video dengan seksama. Beberapa detik kemudian, ia menoleh ke komandannya dan mengangguk. Benar, Pak. Ini jelas tindakan penyalahgunaan wewenang. Komandan Propam menghela napas panjang. Lalu, tatapannya beralih ke polisi berbadan besar itu dan anak buahnya. Kalian ikut saya ke kantor. Wajah polisi-polisi itu langsung berubah pucat pasi. Salah satu dari mereka mencoba beralasan. Pak, ini hanya salah paham. Kami tidak bermaksud. Diam. Suara Komandan Propa meledak, membuat semua orang yang menonton merinding. Kalian pikir bisa terus melakukan ini tanpa konsekuensi? Mau mengelak? Bukti sudah ada di tangan kami. Dua polisi Propam langsung menangkap polisi berbadan besar itu, memborgol tangannya di depan semua orang. Pak, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini. Polisi itu mencoba melawan. Tapi Komandan Propam hanya menatap dingin. Kalian bukan polisi. Kalian preman yang menyamar. Hukum akan berbicara. Bawa mereka semua. Beberapa polisi lain juga diborgol, lalu dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Sementara itu, warga yang menonton mulai bersorak. Hidup keadilan. Akhirnya polisi korup kena batunya. Ini harus viral, biar semua orang tahu. Sinta menatap suaminya. Matanya berbinar. Terima kasih, sayang. Ardi merangkulnya. Aku janji, tidak akan ada yang berani menyentuhmu lagi. Sementara itu, di media sosial, rekaman video kejadian ini mulai menyebar. Tentara hadapi polisi korup. Tonton akhirnya.
Video itu meledak. Hanya dalam waktu beberapa jam, jutaan orang menonton, ribuan komentar membanjiri. Gila, polisi ini salah cari korban. Hormati tentara kita. Dia bukan hanya bela negara, tapi juga bela keluarganya. Makin banyak bukti kalau masih ada polisi korup. Tapi untung ada tentara yang berani melawan. Video ini menjadi viral di mana-mana. Dan untuk polisi-polisi yang telah ditangkap malam itu, mereka kini menghadapi konsekuensi besar.